Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang kebablasan di dalam menyampaikan kritik. Maksudnya mungkin ingin mengkritik, tetapi jatuhnya mengejek, jatuhnya menghina, jatuhnya merendahkan. Banyak sekali ini. Banyak juga yang sudah menjadi korban gara-gara mulutnya, tangannya yang tidak bisa dijaga, gara-gara gatal pengen menyampaikan sesuatu, tetapi dengan kebodohan, bukan dengan otak, bukan dengan akal sehat. Salah satunya sekarang yang lagi rame itu di Twitter. Ada seseorang yang ingin nipuk Presiden Jokowi pakai batako, ya. Komentar di Twitter dan berujung dia dipecat di tempat kerjanya. Coba kita lihat dulu nih. Ini agar menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar hati-hati di dalam menggunakan media sosial. Kadang saya heran ya dengan kelakuan pembenci Presiden Joko Widodo seperti ini. Benci boleh sih, tetapi bodoh janganlah. Ini bahkan mengomentari saat Presiden Joko Widodo menghadiri acara HUT ke-50 PDI Perjuangan yang dilaksanakan pada 10 Januari yang lalu. Dia berkomentar seperti ini, jadi pengen nimpuk bibirnya pakai batako. Bayangkan, ini Presiden Joko Widodo loh. Ini diunggah oleh King Kurawa. Kemungkinan saking bencinya ya, saking bencinya, akhirnya dia memberi komentarnya yang tidak beretika sama sekali. Dan tidak berselang lama, akhirnya dia juga dipecat. Ini padahal komentarnya tertanggal 12 Januari. Pertanggal 14 Januari 2023 pukul 12, oknum tersebut dengan nama akun Logi Denny Lugina tidak lagi berstatus sebagai karyawan Unibi. Memang sih kalau kita benci itu ya nggak usah sampai seperti itulah. Benci boleh, tetapi bodoh jangan sampai mengomentari hal seperti ini. Untung saja loh tidak dilaporkan. Padahal kemarin Gibran juga mengetahui bahwa ada seorang netizen yang mengomentari ayahnya seperti jadi pengen nimpuk bibirnya. Nah, dari cuitan Gibran Rakabuming Raka sini yaitu menanggapi halah santai saja. Ini ada akun yang memberitahukan bahwa ada cuitan yang seperti ini. Iki loh Mas Kaisang, Mas Gibran tweet, makhluk yang mau nimpuk bapake pakai batako. Tetapi Gibran dengan santai saja lah. Bahkan sudah ditanggapi santai oleh Gibran Rakabuming Raka. Masih saja ada yang menyalahkan. Nah, ini King Purwa. Hati-hati buat teman-teman yang lain dalam posting dan berkomentar. Apalagi kalau postingan atau komentar itu sudah diangkat oleh anak Presiden. Gibran tweet yang bersangkutan bilang santai tapi di bawah bekerja. Gua minta maaf secara pribadi bila sebab dipecat gara-gara postingan gua di Twitter. Bahkan Gibran juga menanggapi, aku maneh sing disalahke. Padahal Gibran ya santai wae lah. Coba kita lihat komentarnya di sini ya. Aku maneh sing disalahke. Nganu Mas, palingan cah kuwi kurang ngopi. Kudu diserok kuwi Mas, provokator mesti dienteki dalile demokrasi. Berarti yang menyalahkan jenengan iku wedok pakai rok dan kincu. Akhirnya siapa namanya ini akun Lugi ini dari jejak digitalnya, wah ternyata memang seringkali ya mengolok-olok Presiden Joko Widodo seperti ini. Di sini ada rekam jejak yaitu dari Dede Budiarto. Ini bahkan menyebut seperti ini, terima kasih buat Jokowi dan Ahok karena kalian umat Islam bersatu. Di sini juga rezim pemerintah saat ini adalah rezim gila. Banyak lagi bahkan. Di sini astagfirullah banyak ulama palsu dijamin di zaman ini ganti presiden secepatnya. Kelihatan lah dia itu sangat membenci sekali Presiden Joko Widodo. Jadi ya langsung lah gerak cepat dari Unibi Official langsung memecat netizen tersebut yang telah membalas tweetan dari King Purwa yaitu jadi pengen nimpuk bibirnya pakai batako. Akhirnya sudah dipecat. Dari postingan Gibran Rakabuming Raka ini kira-kira bagaimana ya? Halah santai saja. Iya Mas, wonge genah boten usah diladeni, mangke marai tuman. Ya cuma nyinyir di media saja itu Mas. Kalau ketemu real paling minta ampun. Rengek-rengek nangis minta pengampunan. Oke. Kita baca nih, udah mulai ada yang menaikkan di berita dari republika.co.id.
Komentari Jokowi di Twitter, karyawan kampus di kota Bandung dipecat. Jadi karyawan kampus di kota Bandung nih. Seorang karyawan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia UNIBI Kota Bandung bernama Denny Lugina dipecat usai berkomentar soal Presiden Jokowi. Jadi pengen nimpuk bibirnya pakai batako, ucap milik akun Twitter @leogie ya. Denny membuat status di lini masa mengomentari unggahan video akun @bospurwa yang menangkap momen Jokowi tersenyum ketika mendengarkan pidato Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri pada HUT ke-50 PDIP. Kemudian akun Denny mendadak ramai ketika akun yang lain mengunggah tangkapan layar yang ditunjukkan kepada akun kedua anak Jokowi. Keduanya adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Dirut Persis Solo Kaisang Pangarep. Gibran pun ikut menanggapi status yang dibuat Denny. Halah, santai, kata Gibran. Setelah itu akun Denny pun digeruduk warganet sehingga statusnya sampai ke pihak kampus. Akhirnya UNIBI membuat pengumuman jika sudah memecat Denny terkait status yang dibuatnya di Twitter. Pertanggal 14 Januari 2023 pukul 12.00 WIB, oknum tersebut dengan nama akun @leogie Denny Lugina tidak lagi berstatus sebagai karyawan UNIBI. Demikian pengumumannya yang dibuat akun Instagram UNIBI Official. Mendapati sumber kegaduhan berasal dari cuitannya, akun King Purna ya berusaha meminta maaf. Dia pun menyinggung jika pemecatan itu terjadi akibat komentar Gibran. Qadarullah. Hati-hati buat teman-teman yang lain dalam memposting dan berkomentar. Apalagi kalau memposting atau berkomentar itu sudah diangkat oleh anak presiden @Gibran ya. Yang bersangkutan bilang santai tapi di bawah bekerja. Gue minta maaf secara pribadi bila sebab pemecatan gegara postingan gue. Hati-hati teman-teman yang lain dalam memposting dan berkomentar. Ya, kalau misal komentarnya sehat, Anda kemudian mengomentari dengan benar-benar objektif, maka nggak mungkin berujung pemecatan. Komentarnya ingin nipu bibirnya pakai batako itu gimana itu? Apalagi karyawan kampus lagi yang diharapkan menghasilkan otak-otak segar dan pintar sehat di lingkungan kampus. Kalau misalnya ada karyawan-karyawannya yang seperti ini, maka ya akan buruk nantinya ruang pendidikan, ruang akal sehat katakan. Kemudian diisi oleh orang-orang yang punya otak nggak sehat, nggak waras. Ya maka ya jelas bakal dipecat Anda. Malu kampus juga punya karyawan model Anda tuh. Yang punya tangan itu nggak dijaga secara etika, secara moral deh, secara akhlak lagi. Jelek tuh. Gue minta maaf secara pribadi bila sebab dipecat gegara postingan gue katanya. Dan akhirnya kan netizen itu mengulik siapa sebetulnya orang ini. Ternyata ya rekam jejaknya diungkap kan. Tadinya mungkin nggak bakalan nih sampai, apalagi sampai karena pekerjaan dan sebagainya, kan terungkap oleh netizen. Berkawan dengan siapa, kesehariannya apa, ya postingan sebelumnya juga kemudian diungkap oleh netizen. Ternyata memang dari dulu dia nyinyir suka pada Presiden Jokowi. Hati-hati, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar satu kali lagi waspada, hati-hati. Karena nih penyesalan itu nggak datang di awal, di akhir penyesalan. Setelah Anda merasa bebas, merasa kalem, merasa santai, padahal sudah membuat kegaduhan, padahal sudah berkomentar yang kurang sopan kepada kepala negara, dan kan akhirnya seperti ini. Rasakan, nikmati itu hasilnya. Mending cuma berujung hanya pemecatan. Bagaimana kalau ada yang melaporkan? Kena Anda, masuk Anda. Sudah banyak satu kali lagi orang-orang yang padahalnya diceduk
gara-gara menghina, mengejek, meledek dengan dalih komentar, dengan dalih kebebasan berpendapat. Kan ayolah, jangan kita menjadi anak bangsa yang tolol. Kasihan kepada andanya, bukan orang lain. Karena akibatnya bukan akan diterima oleh orang lain, tetapi oleh Anda. Bukan oleh orang lain, oleh Anda. Lumayan susah mencari pekerjaan. Anda tiba-tiba dengan gara-gara men-tweet seperti itu kan hilang pekerjaan. Kasihan. Mending satu kali lagi hanya hilang pekerjaan. Bagaimana kalau ada yang melaporkan? Udah ada niat jahat ingin menipuk bibir presiden dengan batako. Bagaimana kalau dalilnya ditafsirkan seperti itu? Benar-benar ada rencana untuk presiden. Bisa loh Anda tuh. Kena loh. Rencana jahat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar hati-hati dalam bermedsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.